Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sylvia Dinda Pratiwi. Saya Khairatun-Nisa. Dan saya Indiana Aisyah. Oh my god! Wow! Bab 3. Nikmat kerja keras dan tanggung jawab. 1. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. A. Ajaran Islam tentang kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan, umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahud darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. B. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi bekerja keras berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat, rajin, tekun, dan ulet dengan maksud agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan mengingatkan kreativitas dengan cara berdoa dan bertakwalah kepada Allah. Di samping itu, tidak mengabaikan perilaku jujur, tidak mudah putus asa, sabar jika mengalami kesulitan. Kita harus selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diterima. Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadu ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi wa inna nabiyyallahi Dawuda kana yakula min amali yadihi.
yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. C. Cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Adapun cara agar dapat membiasakan diri untuk kerja keras adalah sebagai berikut, yaitu 1. Niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. 2. Mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. 3. Pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. 4. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. 5. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, nomor 7, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. D. Hikmah kerja keras. Adapun hikmah bekerja keras diantaranya adalah sebagai berikut. A. Dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. B. Dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. C. Mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. D. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. E. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. F. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. G. Mampu menjalani hidup layak. H. Menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. I. Dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan K. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari ibadah. E. Islam dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas hanya pada amalannya saja, atau sekedar dapat melewati batas waktu yang tak terbatas apabila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, melainkan sampai manusia meninggal dunia, tanggung jawab itu tetap ada. Dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun nafsim bima kasabat rohinah, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. 1. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan juga jujur terhadap orang lain. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain. 2. Klasifikasi tanggung jawab terbagi menjadi 4, yaitu tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. 3. Hikmah tanggung jawab. Adapun hikmah bertanggung jawab adalah sebagai berikut, yaitu A. Mendapatkan kepercayaan orang banyak. B. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. C. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. D. Mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. E. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. F. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. G. Akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal.